Halo sobat, berjumpa lagi di channel Gede Kopi. ZTE Mobile Indonesia kembali meramaikan pasar smartphone entry level dengan meluncurkan Nubia V60 Design. Smartphone ini menawarkan sejumlah fitur menarik yang layak dipertimbangkan, terutama bagi sobat yang mencari HP gaming dengan performa handal. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Nubia V60 Design. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, performa lumayan gahar. Nubia V60 Design ditenagai chipset Unisoc T606 berkecepatan 1,6 GHz. Chipset ini mampu memberikan performa yang solid untuk menjalankan berbagai aplikasi dan game ringan hingga menengah. Berdasarkan pengujian AnTuTu benchmark dari channel Gadget Max, smartphone ini mampu menghasilkan skor di angka 222 ribuan poin. Skor AnTuTu-nya lumayan oke di kelasnya. Maka dari itu, performanya cukup gahar untuk bisa menjalankan game kompetitif dengan lancar. Game seperti Mobile Legends masih bisa dimainkan tanpa lagging pada pengaturan grafis tinggi. Overall, smartphone ini memiliki kinerja mumpuni untuk kebutuhan gaming casual. Kedua, desain minimalis. Desain Nubia V60 Design bisa dibilang cukup stylish di kelasnya, membawa sisi samping dan belakang yang dirancang flat. ZTE sematkan Sky Mirror Glass, di mana permukaannya dibuat mirip kaca. Kamera di bagian belakang menggunakan modul kamera zigzag yang mirip dengan boba pada iPhone 16 Pro. Modul tersebut terdiri dari 3 lensa yang memiliki ukuran lebih besar dari lensa kamera milik iPhone. Tidak ada elemen visual lain di bodi belakang kecuali logo Nubia yang mejeng di sisi kiri bawah. Adapun varian warna yang hadir yakni Dark Blue, Champagne Gold, dan Sunrise Violet. Varian yang paling menarik adalah Champagne Gold lantaran memiliki warna paling ringan sehingga mengurangi tampilan visual bekas sidik jari. Warna ini juga memberikan kesan titanium yang premium walau sebenarnya hanya pakai plastik polikarbonat. Di sisi lain, smartphone ini menggunakan rangka flat sehingga membuat genggaman jadi lebih nyaman. Ketiga, layar menarik. Pada bagian layar, Nubia V60 Design sudah menggunakan lubang kamera berbentuk punch hole. Penggunaan punch hole ini membuat desain smartphone ini terlihat lebih mutakhir. Yang menarik, layarnya memiliki fitur eksklusif bernama Live Island. Fitur ini bisa mengubah notch menjadi interaktif. Misalnya mengubah bentuk menjadi lebih besar atau lebar saat mendapatkan notifikasi tertentu. Selain itu, layarnya juga sudah membawa pengaturan refresh rate tinggi yang mampu menangani hingga 90 Hz. Dengan begitu, scrolling layar akan terasa lebih smooth. Spesifikasi layarnya juga terbilang bagus. Smartphone ini mengusung layar IPS LCD seluas 6,6 inci dengan resolusi HD+ atau 1612 x 720 pixel. Keempat, kamera beresolusi tinggi. Nubia V60 Design menggunakan sistem kamera yang terlihat cukup menjanjikan. Smartphone ini mempunyai lensa utama yang mampu menangani pengambilan gambar beresolusi tinggi. Dalam hal ini, kamera utamanya menggunakan lensa beresolusi 50 megapiksel yang ditemani kamera potret 2 megapiksel dan lensa AI. Kamera utamanya memanfaatkan teknologi quad Bayer untuk menggabungkan 4 piksel berdekatan agar bisa menangkap cahaya lebih banyak. Kendati resolusinya hanya 12,5 megapiksel, namun hasilnya akan memiliki detail dan kecerahan yang lebih baik. Berbekal sistem kamera yang cukup oke, smartphone ini bisa menghasilkan gambar yang tidak mudah pecah ketika diperbesar. Lalu di sisi depan terdapat kamera selfie beresolusi 8 megapiksel. Perihal perekaman video, kamera belakang maupun depan bisa merekam hingga resolusi 1080p 30 fps. Kemampuannya ini sudah cukup oke untuk kebutuhan vlogging. Kelima, sektor daya mumpuni. Pada sektor daya, Nubia V60 Design mempunyai dukungan yang mumpuni. Smartphone ini dibekali baterai dan teknologi pengisian daya yang bisa diandalkan. Baterainya punya kapasitas sebesar 5000 mAh yang dikombinasikan bersama sistem penghemat daya cerdas, sehingga dapat digunakan untuk beraktivitas tanpa perlu berulang kali mengisi daya. Sebagai penunjang, smartphone ini didukung dengan pengisian cepat berdaya 22,5 watt. Teknologi ini membuat baterainya cepat terisi penuh sehingga sobat tak perlu menunggu lama untuk menggunakan smartphone. Keenam, fitur cukup lengkap. Dibanderol dengan harga sejutaan, Nubia V60 Design membawa fitur yang lumayan lengkap. Bahkan ada sejumlah dukungan yang hanya tersedia untuk kelas di atasnya. Smartphone ini sudah dilengkapi dengan sensor fingerprint yang terintegrasi dengan tombol power di bagian samping. Tak sampai di situ, ZTE telah menyematkan dukungan NFC. Makanya smartphone ini bisa digunakan untuk melakukan transaksi digital.
Bahkan smartphone ini telah memperoleh sertifikasi IP53 yang artinya punya ketahanan terhadap percikan air dan debu. Ketujuh, memori sangat lega. Nubia V60 Design dibekali dengan dukungan memori yang sangat baik. Smartphone ini mempunyai RAM maupun penyimpanan yang sangat luas. Bisa dibilang smartphone ini menjadi salah satu perangkat dengan kapasitas memori internal terbesar yang pernah ada di kelas harga sejutaan. Memorinya sendiri berkapasitas 256 GB. Kapasitas ini memberikan ruang yang lebih dari cukup untuk menyimpan banyak aplikasi, game, dan file multimedia. Selain itu, smartphone ini juga sudah mendukung ekspansi ruang penyimpanan melalui slot microSD. Dukungan RAM yang dibawa juga tidak kalah menarik. Smartphone ini sudah dilengkapi memori RAM 6 GB yang masih bisa diekspansi dengan tambahan memori virtual hingga 10 GB. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Nubia V60 Design juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat perhatikan sebelum membelinya. Apa saja itu? Pertama, sistem operasi ketinggalan. Gak lama lagi sistem operasi Android 15 akan segera rilis, dan kebanyakan smartphone saat ini sudah menggunakan Android 14. Sayangnya Nubia V60 Design masih menjalankan sistem operasi yang terbilang ketinggalan. Alih-alih memakai OS Android 14, smartphone ini masih menggunakan antarmuka MyOS 13 berbasis Android 13. Maka dari itu ada beberapa fitur mutakhir yang belum hadir di smartphone ini. Di sisi lain, pihak ZTE juga tidak mengungkapkan apakah smartphone ini akan memperoleh sistem yang lebih baru atau tidak. Kedua, jenis memori lawas. Kendati memiliki storage yang cukup lega, tapi sayang Nubia V60 Design masih menggunakan jenis penyimpanan eMMC 5.1. Jenis memori ini sudah tergolong jadul. Kecepatan baca tulisnya tentu tidak secepat memori UFS. Hal ini dapat membuat performa perpindahan data atau membuka aplikasi bakal terasa lebih lambat dibandingkan smartphone dengan penyimpanan UFS. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari Nubia V60 Design, maka sobat bisa mempertimbangkan apakah smartphone ini layak dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, saya admin Gede Kopi pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di video menarik berikutnya.